Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, marilah kita merenungkan ayat-ayat Allah. Kita mengkaji tentang ayat Allah ataupun hadis Rasulullah yang berkenaan dengan karakter ataupun sifat manusia. Sudah maklum bagi kita semua bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Sehingga kata orang Jawa sering ngomong, menungso iku adalah menus kokean dosa. Artinya memang setiap saat kita selalu bergelimang dengan dosa, terutama dosa-dosa yang kecil. Namun Allah yang maha pengasih, Allah yang maha menerima tobat, Allah yang maha ghafur. Walaupun manusia diciptakan dengan penuh dosa, namun Allah maha pengampun, maha penerima tobat bagi manusia-manusia yang menghendaki akan tobat ataupun akan maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa dosa itu ada dua, yakni dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar itu contohnya seperti syirik, menyekutukan Allah. Mungkin praktek-praktek di zaman sekarang kalau menyembah berhala itu mungkin sudah jarang dilakukan. Namun mungkin di Jawa sana atau jauh di sana, itu dengan mencari kekayaan, sering kita bilang pesugihan, itulah salah satu yang disebut dengan syirik. Yang kedua, zina, contoh-contoh dosa yang besar. Orang yang melakukan zina itu adalah apalagi zina muhsan, yakni zinanya orang yang sudah berkeluarga, itu termasuk dosa-dosa besar. Juga memakan harta anak yatim, memakan riba, termasuk menuduh kepada wanita-wanita yang baik menuduh berzina, itu juga kategori termasuk golongan dosa-dosa besar yang sering kita lakukan namun kita tidak sadar, adalah melakukan dosa besar, yakni menceritakan ataupun bermaksiat dengan terang-terangan. Kata Rasulullah mengatakan, kullu ummati ma'ufan illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan kecuali orang yang bermaksiat dengan terang-terangan di halayak umum ataupun di media-media sosial. Melakukan maksiat dengan terang-terangan itu termasuk golongan dosa yang besar. Bisa juga dikatakan terang-terangan adalah ketika kita malah mencuri. Allah sudah menutupi atau kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah sudah menutupi aibnya di malam hari, namun siangnya kita ceritakan dengan kawan-kawannya, dengan saudara-saudaranya bahwa kami tadi malam seperti ini, seperti itu. Itu juga termasuk golongan dosa besar. Atau mungkin bagi yang sudah tua, menceritakan masa mudanya, bahwa kami dulu tukang mabuk, kami dulu pezina, kami dulu tukang berjudi. Itu ketika aku muda. Hal yang semacam ini dikatakan dosa besar. Karena apa? Dampaknya bagi anak-anak muda atau mungkin anak-anak kita mengatakan bahwa ketika muda hal-hal yang semacam itu adalah hal-hal yang biasa. Sampai mengatakan pacaran itu hal-hal yang biasa. Maka ketika kita melakukan maksiat, hal yang sudah berlalu, ataupun malam-malam kita bermaksiat, Allah telah menutupi akan celah aib kita. Janganlah diceritakan kepada orang lain, karena ketika diceritakan kepada orang lain,
itu termasuk golongan dosa-dosa besar. Maka apa syarat untuk kita agar dimaafkan dosanya oleh Allah dengan melakukan dosa besar? Yakni dengan bertaubat nasuha, benar-benar tidak akan mengulangi lagi. Maka insya Allah akan menerima tobatnya bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang sering kita lakukan setiap saat yakni dosa-dosa kecil. Bahkan ulama mengatakan ketika kita sering melakukan dosa-dosa kecil, namun kita tidak sadar dan kita tidak minta maaf kepada Allah, maka dengan si kecil, sedikit demi sedikit, maka itu akan menjadi dosa besar. Karena apa? Karena kita tidak segera minta maaf kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka kesempatan yang sangat singkat ini, Kak Khatib ingin menyampaikan 3 hal. Bagaimana ketika kita yang selalu berbuat dosa, agar dosa itu dimaafkan oleh Allah. Selain kita beristighfar, maka salah satunya diantaranya, hendaklah sering melakukan wudhu. Karena dengan wudhu, kita dosa-dosa kecil itu akan terlebur dengan air wudhu tersebut. Seperti yang telah terjadi ketika zaman Abu Hanifah. Ada beberapa tamu yang datang, 3 tamu muda datang. Alimah siap, kebetulan Abu Hanifah orang yang mukasafah. Anak muda tersebut berani kepada orang tuanya. Ketika berwudu nampak sekali dosa-dosanya. Itu membuktikan bahwa dengan wudu itu akan melebur dosa-dosa kecil. Kita faham anggota wudu itu ada 4 anggota. Yang pertama wajah. Disitulah mata, tempat bermaksiat. Di situ ada hidung, di situ ada mulut yang sering kita ghibah, di situ ada 2 telinga. Menurut Imam Syafi'i, kedua telinga adalah termasuk anggota muka. Maka ketika kita mencuci muka, hendaklah harus kedua telinga harus dicuci. Salah satu hikmahnya adalah melebur dosa-dosa yang ada di muka. Kemudian kedua tangan kita basuh, kedua kaki kita basuh. Itu salah satu hikmahnya adalah melebur dosa-dosa kecil. Innal wudu'a yukaffirul dzunub. Yang keduanya, untuk melebur dosa-dosa kecil adalah sering-seringlah minta garansi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana khatib yang telah dibacakan di awal mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah hukum kami ketika kami lupa atau ketika kami bersalah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah menerima wahyu tersebut, menerima ayat tersebut, Rasulullah sangat gembira, sangat bahagia bahwa ayat tersebut tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, yakni diberikan kepada umat Muhammad. Janganlah Allah engkau siksa kami ketika kami lupa ataupun kami salah. Itu sering-sering kita baca, bahkan ini menjadi wirid kita setiap 1 minggu sekali. Di akhir surat Baqarah ini kita semua hafal, karena dalam wirid-wirid yang setiap Kamis sore kita lakukan itu ayat-ayat pilihan yang telah dipilihkan oleh para ulama-ulama kita. Begitu banyak fadilah daripada ayat-ayat itu, salah satu termasuk akhir surat Baqarah tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiganya, yakni ketika kita sering melakukan maksiat, ketika kita berdosa kepada Allah ataupun dengan yang lain sesama manusia, hendaklah sering-sering berbuat kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayi'at. Sesungguhnya
kebaikan itu akan melebur kesalahan ataupun keburukan. Dengan kita melakukan kebaikan tanpa kita minta maaf, tanpa kita mohon maaf, tanpa kita minta maaf kepada orang lain, asal kita mau berbuat baik kepada orang tersebut, atau mungkin kita bersalah kepada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan melebur dosa-dosa kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat khotib sampaikan. Intinya, kita tidak akan lepas daripada dosa. Ketika kita berdosa, melakukan dosa besar, segeralah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang kedua, tidak akan lepas kita daripada dosa-dosa kecil. Sering-seringlah melakukan seperti berwudu, berbuat kebaikan, ataupun sering-sering membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina wa khata'na. Semoga bermanfaat pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innallaha ghafurur rahim.